selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep risk management, problem management, dan krisis management. Yang pertama, risk management. Risk management adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin berjalan salah di masa depan. Perusahaan membuat rencana mitigasi agar resiko tersebut tidak pernah terjadi atau minimal dampaknya kecil jika terjadi. Yang kedua, isu manajemen. Isu manajemen adalah resiko yang sudah mulai menjadi kenyataan atau tren negatif yang mulai mendapat perhatian publik atau media, namun belum merusak perusahaan secara sistemik. Jika dikelola dengan baik, isu bisa diredam sebelum menjadi krisis. Yang ketiga, krisis manajemen. Krisis manajemen adalah peristiwa tak terduga yang telah terjadi dan mengancam reputasi, operasional, keuangan, bahkan eksistensi perusahaan. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah kasus nyata krisis keuangan SVB atau Silicon Valley Bank. Salah satu contoh krisis perbankan yang paling fenomenal dalam sejarah modern adalah jatuhnya Silicon Valley Bank pada Maret 2023 silam. Kronologi krisis, bagaimana krisisnya terjadi? Yang pertama, pemicunya. Pemicunya adalah Silicon Valley Bank menyimpan mayoritas dana nasabah yang kebanyakan perusahaan startup di obligasi jangka panjang pemerintah Amerika Serikat. Ketika bank sentral atau The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, nilai obligasi tersebut turun drastis. Isu yang diabaikan, SVB mengalami masalah likuiditas karena para startup mulai menarik uang mereka, karena pendanaan startup di saat itu sedang kering. SVB terpaksa menjual obligasi rugi sebesar 1,8 miliar dolar untuk menutupi penarikan tersebut. Krisis meledak ketika SVB mengumumkan kerugian tersebut dan berencana mencari modal baru. Para pemodal Ventura menyuruh startup mereka menarik uang dari SVB serentak dan terjadilah bank run. Dalam waktu hanya 24 jam saja, nasabah mencoba menarik 42 miliar dolar yang adalah nilai dari 1/4 dari total simpanan bank tersebut. SVB pun kehabisan uang tunai, gagal beroperasi dan langsung ditutup oleh regulator pada hari itu juga. Dan bagaimana krisisnya ditangani? Karena skala krisis SVB sangat masif dan mengancam runtuhnya sistem perbankan Amerika Serikat secara keseluruhan, penanganannya melibatkan kolaborasi kilat antara manajemen yang tersisa dan pemerintah. Dan pemerintah Amerika Serikat langsung mengambil alih bank tersebut untuk mengamankan aset. Yang ketiga, pelajaran penting dari kasus SVB memberikan pelajaran mahal tentang betapa fatalnya jika rantai manajemen resiko, isu, dan krisis terputus. Yang pertama dari manajemen resiko, mereka gagal mengelola resiko suku bunga dan resiko likuiditas. Mereka menaruh terlalu banyak telur dalam satu keranjang, seperti yang tadi saya jelaskan. Mereka terlalu banyak membeli obligasi jangka panjang. Pelajarannya adalah manajemen resiko harus holistik, mencakup stress testing atau simulasi, skenario terburuk jika suku bunga naik ekstrem. Dan yang kedua dari isu manajemen, mereka terlalu meremehkan kecepatan era digital. Mereka tidak merespon dengan komunikasi yang menenangkan atau mencari pendanaan alternatif secara diam-diam. Di era media sosial, isu kecil bisa berubah menjadi kepanikan massal hanya dalam hitungan jam saja. Dan pelajarannya harus dimonitor ketat di media sosial. Komunikasi publik yang lambat atau salah langkah bisa langsung memicu krisis. Yang ketiga, krisis manajemen. Pentingnya krisis manajemen, kesiapan dari rencana darurat. Saat kepanikan terjadi, SVB tidak memiliki rencana cadangan. Krisis menjalar begitu cepat sehingga manajemen kehilangan kendali dan kendali itu harus diambil oleh negara. Dan pelajarannya adalah di setiap bank harus memiliki krisis management team
yang siap bergerak dalam hitungan menit, lengkap dengan protokol komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi yang liar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.